Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang materi vektor. Oke, jadi vektor ini merupakan masih lanjutan sebenarnya dengan bab yang sebelumnya, yaitu besaran vektor. Jadi kemarin kan kita sempat bahas kalau besaran itu ada dua macam. Ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Nah, ternyata berdasarkan arah, besaran itu terbagi atas dua lagi, yaitu adalah besaran vektor dan besaran skalar. Ada besaran vektor dan juga ada besaran skalar. Bedanya apa? Kalau besaran vektor, dia itu punya dua, yaitu ada nilai dan juga ada arah. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Contohnya apa? Contohnya seperti kecepatan. Kalau kita naik motor, misalkan ditanya sama temennya, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 40 km per jam. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Ke barat, timur, tenggara, selatan. Itu wajar, ya kan? Masuk ke dalam besaran vektor. Contohnya ya, yaitu ada kecepatan, kemudian ada gaya. Nah, misalkan kita narik meja, gayanya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ada arahnya kan? Nah, itu dia masuk ke dalam besaran vektor. Lalu yang masuk ke dalam besaran skalar itu apa? Jadi besaran skalar itu dia hanya punya satu, yaitu hanya punya nilai saja. Contohnya massa. Massa, pernah nggak kamu nimbang? Gitu kan ya? Masanya berapa? 40 kg. Arahnya kemana? Ditanya nggak arahnya? Enggak kan? Kenapa? Karena massa itu masuknya adalah besaran skalar. Jadi dia hanya punya nilai 40 kg, udah selesai. Arahnya dia nggak punya, seperti itu. Jadi besaran terbagi atas dua lagi ya. Vektor dan juga besaran skalar. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah si besaran vektor ini. Nah, jadi besaran vektor itu sama seperti sama seperti dengan angka penting, artinya dia bisa dioperasikan seperti itu. Oh iya, sebelum masuk ke situ, jadi kan tadi besaran vektor itu punya dua, nilai dan juga arah ya. Jadi kalau kita ingat waktu kita matematika, itu kan ada 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. Koordinat itu ada 3 dimensi. Ada koordinat sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, misal saya punya satu titik, di mana titik itu berada di antara 3 dimensi ini. Misalkan ini adalah titiknya, yaitu titik A. Misal adalah 1, 2, 3. Maka si titik A ini bisa saya tuliskan menjadi seperti ini. 1I ditambah 2J ditambah 3K. Seperti itu. Jadi saya bisa tuliskan dia dalam bentuk IJK. Jadi kalau bentuk koordinat itu kan pakai koma. Tapi kalau saya nggak mau bentuk koordinat, saya bisa tuliskan dalam bentuk IJK. Ada yang tahu apa itu IJK? IJK itu disebut dengan vektor satuan. Jadi dia itu mewakili masing-masing sumbu. Kalau sumbu X itu dia perwakilannya adalah simbol I. Sumbu Y itu adalah si J. Dan sumbu Z adalah si K. Nah, si 1, 2, 3, 1 itu kan menunjukkan di titik di sumbu X. Ini sumbu Y. Kalau kita tuliskan dalam bentuk IJK, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 1I tambah 2J tambah 3K. Seperti itu. Itu untuk penulisan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sekarang kalau kita bagaimana untuk melakukan operasi ya? Tadi mau melakukan operasi vektor. Nah, operasi vektor sama seperti angka penting yang kemarin kita sudah bahas. Jadi dia bisa melakukan penjumlahan, bisa melakukan pengurangan, dan bisa melakukan perkalian. Namun untuk pembagian dia enggak. Jadi pembagian nanti masuknya ke proyeksi vektor ada lagi gitu. Jadi untuk operasi vektor dia fokus kepada 3 itu. Penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Oke, untuk penjumlahan dia terbagi lagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, ada yang namanya metode grafis. Atau kita kenal dengan nama lain poligon.
Kemudian ada metode jejer genjang. Dan ada metode analitik. Nah, namun untuk pengurangan dia ada dua, yaitu grafis atau poligon dan juga jejer genjang. Analitiknya dia jarang, biasanya masuk ke penjumlahan saja. Nah, perkalian itu ada yang namanya perkalian dot atau perkalian skalar. Dan juga ada perkalian cross atau perkalian vektor. Ini adalah macam-macam operasi pada vektor yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, saya akan bahas untuk yang grafis atau poligon dulu ya. Yaitu secara grafis atau poligon. Nah, untuk penjumlahan vektor secara grafis atau poligon sesuai dengan namanya grafis. Grafis itu gambar. Jadi, untuk metode grafis atau poligon dia itu hanya modal dua. Penggaris atau mistar dan juga busur. Jadi kita nggak menggunakan perhitungan sama sekali, apapun rumus itu juga kita nggak menggunakan sama sekali. Jadi kita cuma menggunakan dua tok, mistar dan juga busur. Contohnya gini, misal saya punya sebuah vektor A arahnya ke sana, dan ada vektor B arahnya ke sana, kemudian ada vektor C arahnya ke sana. Gini, misalkan panjangnya A adalah 4 meter, ini 6 meter, sini misalkan 8 meter, kayak gini. Nah, oh iya, saya lupa. Kalau vektor biasanya kalau dituliskan dalam bentuk koordinat kan hanya seperti ini. Tapi kalau dituliskan dalam bentuk IJK ini harusnya kurang ya. Ada panah gitu. Panah di sini artinya menunjukkan bahwa dia itu besaran vektor. Karena panah itu identik dengan arah kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ada panah, oh berarti dia menyatakan kalau itu adalah vektor, seperti itu ya. Nah, dari 3 buah vektor ini, A, B, dan C, masing-masing panjangnya 4, 6, dan juga 8 meter. Kita ingin mencari jumlah dari, misalkan, tentukan resultan. Resultan itu kayak jumlah ya, jumlah dari ketiga vektor tersebut. Di mana resultan ini terdiri atas A, tambah B, tambah C, seperti ini. Maka caranya kita hanya gambar ya, cuma ini kan saya gambarnya nggak pakai mistar, jadi nanti kalau mau gambar benar-benar harus pakai mistar. Caranya si A kita gambar dulu, A arahnya ke sana, panjangnya 4 meter, berarti kalau kita pakai penggaris harus benar-benar diukur 4 meter. Kemudian karena dia miring, biasanya di sini dikasih tahu sudutnya, misal di sini 30 derajat, di sini 30 derajat. Gitu ya. Kemudian dia bilang ditambah B. Nah, untuk grafis atau poligon, dia karena dia tambah B, dilanjut lagi di ujung sini. Jadi bukan mulai dari sini lagi. Arahnya ke sana, ke kanan. Berarti lanjut ke sini. Ke kanan sejauh 6 meter. Seperti ini, berarti kita pakai penggaris panjangnya 6 meter. Kemudian dilanjut lagi dengan yang C. C arahnya ke bawah, 8 meter. Misal kayak gini. Panjangnya 8 meter. Nah, setelah sudah, maka resultannya adalah dari titik awal ditarik ke titik akhir. Titik awal kita gambar di sini. Titik akhir kita gambar di sini. Tarik garis lurus. Nah, ini adalah resultannya. Tinggal kita hitung pakai mistar berapa panjangnya. Kemudian kita hitung pakai busur berapa sudutnya. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngitung kayak gini ya, karena saya nggak pakai mistar dan nggak pakai busur. Kalau kita pakai mistar dan busur kita bisa hitung, tinggal dihitung aja panjangnya berapa, seperti itu. Itu kalau menggunakan grafis atau poligon. Tapi kalau misalkan nih, misal saya B sama C, tapi saya mau kurangin, kan ini pengurangan ya, pengurangan bisa juga pakai grafis. Ini contoh yang pertama, misalkan resultannya, tapi saya mau bikin B minus C. Kayak gini. Maka gambar yang B dulu ya. Yang B kan arahnya ke kanan. Oke, yang B arahnya ke kanan ke sana. B 6 meter. Nah, minus C, minus itu kalau di vektor artinya kebalikan. Kalau C arahnya adalah ke bawah, berarti kalau minus kebalikannya ke bawah adalah ke atas. Maka minus. Nah, kayak gini. 8 meter. Jadi arahnya jadi ke atas. Nah, resultannya tinggal ditarik dari titik awal ke titik akhir ini.
Nah, ini adalah resultannya. Tapi ini bisa kita hitung ya, 6 sama 8 kalau pakai Pitagoras nanti pasti dapatnya adalah 10 meter. Kayak gitu. Ini contoh saja. Ini kalau dia bentuk pengurangan, yang ini bentuk penjumlahan. Kalau dengan menggunakan grafis atau poligon seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan metode jajar genjang ya. Oke, untuk metode jajar genjang ini metode yang khusus, di mana dia itu hanya untuk 2 vektor saja. Jadi hanya untuk 2 vektor. Hanya 2 vektor. Kalau metode grafis atau poligon itu mau 2, 3, 4, 5 dan sebagainya dia boleh, dia bisa. Analitik juga nanti bisa. Analitik itu setelah ini ya, nanti akan kita bahas analitik. Analitik itu juga bisa. Mau 2, 3, 4 dan sebagainya itu dia boleh. Tapi kalau untuk jajar genjang dia hanya khusus 2 saja. Mau penjumlahan atau pengurangan tetap dia hanya 2 saja. Nah, modelnya seperti ini. Misal saya punya 2 buah vektor. Ada vektor A ke sana. Ada vektor B arahnya ke sana. Kita ingin menjumlahkan 2 buah vektor ini ya. Maka caranya adalah dia itu pangkal sama pangkal. Jadi kalau gambar, jadi kalau misalkan kita ingin menggambar, maka kita akan dari pangkal ke pangkal. Jadi yang A ke sana, maka yang B bukan di sini, tapi ngerjainnya dari sini lagi. Gitu ya. Nah, habis gitu si vektor B-nya dikopas ke atas. Jadi, tapi kita pakai titik-titik saja. Yang A juga kita kopas. Titik-titik ke sana. Nah, habis itu kita ambil diagonalnya, kita tarik garis lurus. Diagonal. Nah, ini diagonalnya adalah resultannya. Nah, untuk mencari resultannya, dia pakai rumus kosinus kalau di matematika. Yaitu bunyinya gini. Kuadrat B kuadrat tambah 2 kali A kali B dikalikan cos theta. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara 2 vektor ini. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus. Beda dengan grafis atau poligon. Kalau grafis atau poligon kan kita pakai mistar ya. Nah, kalau ini kita langsung masukin ke rumus saja. Masukin nilai vektor A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian masukkan sudut yang dibentuk cos-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dia penjumlahan. Tapi kalau bentuknya pengurangan, maka gambarnya kan jadi kebalikan tuh. Ini kan resultan untuk A plus B ya. Oke, selanjutnya kita akan, tadi untuk yang penjumlahan, jadi seperti ini. Nah, kalau untuk yang pengurangan seperti apa? Untuk yang pengurangan, maka nanti resultannya, berarti kita mencarinya adalah A minus B. Sama seperti grafis atau poligon yang tadi, jadi nanti yang vektor B-nya kita balikkan. Vektor B-nya itu kan, balik ya, min A plus B, berarti vektor A-nya itu dibalikkan, jadi ke bawah. Yang tadi vektor A-nya ke atas, maka dia vektor A-nya jadi ke bawah. Maka jadi seperti ini. Ini minus A, B-nya tetap ke sana. Nah, maka kalau kita tarik, ini kita kopas, diambil, yaitu dari diagonal sini ke sini. Ini adalah resultannya. Nah, untuk rumusnya dia sama persis seperti ini, bedanya adalah di sini aja dia jadi negatif. Ya. Jadi resultannya menjadi A kuadrat tambah B kuadrat minus 2 kali A kali B kali cos theta. Yang ini. Ini adalah besar resultan. Kalau misalkan dia adalah pengurangan, yang ini adalah penjumlahan. Jadi kalau menggunakan metode jajar genjang, itu dia sama aja. Cuma bedanya plus minus di sini saja. Seperti itu. Dan itu langsung dimasukin aja ya rumusnya. Gitu. Misal vektor A-nya 10, vektor B-nya adalah 20. Tetanya sudutnya misalkan adalah 60 derajat. Jadi kita tinggal masukkan saja. Seperti itu. Oke, karena kalian belum dapat sin, cos, tan apalagi ya, gitu kan ya. Ini apa sih, ada kos-kosan gitu kan. Nah, jadi sin cos tan itu merupakan perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Mesti bawahnya saya akan jelasin dikit ya tentang sin cos tan. Saya
punya sebuah segitiga siku-siku di sini. Siku-sikunya di sini A, B, C. Kemudian di sini saya punya sudut namanya adalah sudut theta. Maka kita bisa mencari yang namanya ada sin cos tan. Sin dari sudut theta, cos dari sudut theta, dan juga tan dari sudut theta. Sebenarnya dia masih ada sekitaran 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12. Masih ada 12 lagi, masih ada 9 lagi ya selain sin cos tan. Ada kosekan, sekan, kotangan, ada yang hiperbolik juga ada. Cuma yang akan kita bahas itu hanya yang sin cos tan-nya saja ya. Nah, sin itu dia adalah perbandingan sisi-sisi dari sisi depan dibagi sisi miring. Makanya biasanya dia singkatannya adalah D per mi. D-nya adalah sisi depan, mi-nya adalah sisi miring. Sisi depan dari sudut theta itu adalah siapa? Ini. Dia menghadap kemana? Nah, itu maksudnya adalah depannya. Dia menghadap sisi AC, maka sisi depan ditulis menjadi AC. Sisi miringnya berarti jelas yang ini ya, yaitu adalah BC. Nah, kalau cos itu pakai sisi sami. Samping dibagikan sisi miring. Sampingnya theta adalah ini, yaitu AB. Berarti AB miringnya masih sama, yaitu BC. Nah, untuk tan itu D per sa. Depan per samping. Depannya sampingnya adalah AB. Jadi nanti nilai sin cos tan itu nilainya berupa perbandingan, biasanya pecahan ataupun desimal, seperti itu. Nah, sudut-sudutnya itu banyak dari 0 derajat sampai 360 derajat gitu ya. Dia satu lingkaran penuh. Tapi yang akan kita gunakan untuk di fisika biasanya dari 0 sampai 90 derajat saja. Karena yang kita gunakan biasanya adalah sudut istimewa ya. Oke, di sini saya akan tuliskan sudut istimewa yang akan kita gunakan. Ada 0, ada 45, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Kita pakai ada sin, ada cos, dan juga ada tangannya. Seperti ini. Ini. Nah, untuk nilainya masing-masing kalian bisa hafal atau bisa dipahami. Mudah sekali untuk memahaminya. Ini sin 0 itu 0, ini adalah setengah, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1. Nah, nilai cos, kalau satunya ada di 90, berarti dia satunya ada di 0, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru 0. Seperti itu. Nah, kalau tangan itu hasil pembagian antara sin dibagi cos. Jadi 0 bagi 1 itu adalah 0, setengah bagi setengah akar 3 itu adalah sepertiga akar 3. Ini bagi ini hasilnya 1, ini bagi ini adalah akar 3. Nah, 1 bagi 0 ini gitu. Nah, kalau mau menghafal konsepnya seperti ini. Jadi, sebenarnya ini tuh nilainya dari setengah akar 0. Ini setengah akar 1, ini setengah akar 2, setengah akar 3, yang ini dari setengah akar 4. Kalau kalian perhatikan, akar 0 itu nilainya adalah 0. 0 kalau dikali berapapun tetap hasilnya 0, makanya di sini 0. Nah, akar 1 itu nilainya adalah 1. 1 kalau dikali setengah tetap setengah. Nah, akar 4 nilainya adalah 2. 2 kalau dikali setengah hasilnya 1. Jadi dia ngurut di dalam akar nilainya dari 0, 1, 2, 3, sampai 4. Seperti itu. Maka di sini dia disebut sebagai sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk fisika lagi, yaitu adalah 37 dan 53. Jadi dia nilainya pasangan ya. (37 derajat dan 53 derajat. Jadi untuk yang sin 37 itu nilainya adalah 0,6. Yang ini 0,8. Ini 0,8. Ini 0,6. Kalau kita perhatikan nilainya cuma pakai dua angka saja, 6 sama 8. 0,6 di sininya jadi 0,8. Kalau ini 0,6 berarti ini 0,8. Ini 0,8 berarti ini 0,6. Jadi kayak tukar-tukaran saja seperti itu ya.
Nah, ini adalah nilai dari sin konstan. Jadi kalau kita menggunakan metode jajar genjang, di sini ada cos theta. Misalkan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, maka tinggal kita pakai tabel ini. Caranya adalah kamu cari cos sudutnya berapa? 60 derajat. Cos sudutnya 60, berarti yang ini. Berarti yang kita pakai nilai cos theta-nya adalah ini, setengah. Jadi bukan jadi cos setengah ya, tapi nilai cos 60-nya itu adalah setengah, seperti itu. Paham ya? Misalkan saya punya contoh, ada dua buah vektor di mana masing-masing ada vektor A, besarnya adalah 6 meter, dan ada vektor B, besarnya adalah 10 meter. Kemudian, dua buah vektor ini mengapit sudut 60 derajat. Tentukan resultan kedua vektor. Cuma ada dua buah vektor A sama B, masing-masing nilainya 6 dan 10, membentuk sudut 60 derajat. Kemudian kita disuruh mencari resultan vektor tersebut. Kemudian, maka kalau misalnya kayak gitu kan tinggal masukkan melalui metode jajar genjang ya. Berarti kita tinggal masukkan saja. R sama dengan akar dari A kuadrat B kuadrat tambah 2AB kali cos sudutnya. Di sini yang ngapit adalah 60 derajat, berarti langsung diganti gini. Gitu. Jadi tetanya itu diganti dengan sudutnya. Sudutnya 60 derajat, berarti kamu langsung tulis cos 60 derajat gitu ya. Kita masukkan A-nya di sini adalah 6, berarti 6 kuadrat. B-nya 8, 2, A-nya ganti 6, B-nya ganti 8. Nah, masukkan cos dari 60. Cos 60 derajat, berarti ketemu di sini. 60-nya ini kita gantikan dengan nilai 1/2. Seperti ini. Jadi udah nggak ada cosnya ya. Jadi cos 60 itu langsung nilainya adalah setengah. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 6 kuadrat adalah 36. 8 kuadrat 60. Ini kan perkalian ya, semuanya perkalian. 2 sama 2 boleh saya coret ya. Nah, jadi sisanya adalah tinggal 6 dikalikan 8. 6 kali 8 adalah 48. Ini tinggal kita jumlahkan, maka dapat sekitar 148. Nah, karena 148 itu tidak bisa diakarin, maka untuk mencari resultannya, kita tinggal menentukan 148 itu bisa dibikin akar berapa sih, kayak gitu. Caranya dengan dibagi bilangan prima. Ini kalau kita bagi 2 nggak bisa. Bisa, tapi 148 dibagi 2 kita 7, 14, 8 bagi 2 adalah 4. 74 bukan akar, berarti kita nggak bisa pakai. Kemudian kita ganti. Misalkan dibagi dengan 3. Kayaknya 3 nggak bisa ya. 14 bagi 3 adalah 4 kali 3, 12. 28 bagi 3, nggak bisa ya. Oke. Lanjut dibagi bagi 4. Bagi 4 bisa nggak ya? 148 dibagi 4. Ini 3, 12. 28 bagi 4 adalah 8. Nah, berarti perkalian 4 dikali 37. Akarin, tapi 4 itu bisa diakarin. Akar 4 adalah 2. Maka si 4-nya keluar. Akarin berarti tetap 37. Sudah selesai. Contohnya meter, maka tinggal kita tambahkan di sini adalah meter. Itu adalah resultan tersebut. Jajar genjang. Dan ini tabelnya. Jangan lupa tabelnya dicatat ya. Karena nanti pada saat ujian saya nggak akan kasih tahu lagi nilainya berapa. Kalian harus dicek lagi di catatannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode analitik. Tapi saya mau hapus dulu papan tulisnya ya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas metode penjumlahan vektor yang terakhir, yaitu menggunakan metode analitik. Nah, untuk metode analitik di sini untuk tadi yang saya sempat sebutkan ya, jadi untuk penjumlahan vektor berapapun lebih dari 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, yaitu menggunakan metode analitik. Tapi sebelum kita akan bahas lebih lanjut tentang metode analitik, saya akan memberikan contoh satu vektor kalau dia menggunakan analitik itu sebenarnya seperti apa sih konsepnya? Karena konsepnya gini, kalau untuk metode analitik itu kita menguraikan sebuah vektor, di mana vektor itu yang membentuk sudut, dia kita split atau kita pecah menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor yang terhadap sumbu X dan vektor yang terhadap sumbu Y, seperti itu. Saya langsung kasih contoh aja ya, karena kalau saya pakai bahasa agak lebih ribet. Seperti ini. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya punya satu vektor di sini. Anggap aja F1 besarnya adalah 10 Newton, di mana dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X seperti ini. Gitu ya. Nah, maka si vektor F1 ini dia harus diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus, yaitu yang terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Caranya gimana? Caranya tinggal kita kita proyeksikan lah ya bahasanya. Jadi si F1 tinggal kita berikan titik-titik garis lurus terhadap sumbu X. Nah, arahnya ke kanan ini disebut dengan F1X karena dia yang terhadap sumbu X. Nah, yang Y pun juga sama. Berarti arahnya ke atas menjadi F1Y. Nah, kalau kita sudah uraikan menjadi F1X dan F1Y, maka si F1 ini jadi udah nggak ada. Yang kita fokuskan hanya si F1X dan juga F1Y. Nah, sekarang caranya untuk mencari nilai F1X sama F1Y caranya gimana? Caranya gini, kalau saya punya pemahaman simpelnya gini aja. F1 terhadap F1X, antara F1 dan F1X di sini ada sudutnya. Sudutnya tertulis, yaitu adalah 60 derajat. Maka F1X itu bisa kita cari dengan cara F1 dikalikan cos 60 derajat. Jadi kalau dia ngapit sudutnya ditulis itu pakainya adalah cos. Nah, yang F1Y, antara F1 dan F1Y di sini kan kosong ya, nggak ada sudutnya. Maka pakainya adalah sin. Tapi dengan catatan sudutnya sama, yaitu adalah sin 60 derajat. Begitu ya, sampai sini paham? Jadi konsepnya kalau di sini isi antara F1 dan F1X diisi ada sudutnya ditulis, pakainya cos. Kalau kosong, pakainya adalah sin 60. Kalau mau tahu dapetnya dari mana, panjang juga jabarannya. Jadi kalian pahaminnya itu saja. Kalau misalkan dulu SMA, ada yang masuk SMA, terus pernah diajarin sama gurunya kalau kayak gini, yang X pokoknya ingat aja cos, yang Y itu selalu sin, itu salah. Karena tergantung dari soal. Ini kebetulan saya pakai sudutnya di sini, makanya si X-nya pakainya cos. Tapi kalau saya masukin sudutnya di sini, maka si X-nya bukan pakai cos, tapi pakainya sin. Gitu ya. Oke. Jadi di sini saya bisa tuliskan F1X-nya menjadi F1 cos 60 derajat. Cara ngitungnya gimana? Tinggal kita masukkan saja nilainya. F1-nya nilainya 10, maka jadi 10 dikalikan cos 60 sama kayak tadi. Cos 60 yaitu adalah setengah. Maka tinggal dikalikan setengah saja. 10 dikali setengah nilainya adalah 5 Newton. Nah, yang Y pun juga sama. Berarti F1-nya 10. Sin 60 kita cari. Sin 60 ini yaitu setengah akar 3. Maka kita tulis di sini. Nah, kalau ada perkalian seperti ini yang kita kalikan hanya si bilangannya saja. 10 dikali setengah aja, 5. Akar 3-nya ngikut ya. Jadi 5 akar 3. Sudah seperti itu. Jadi dia kalau diuraikan ada 2 F1X dan juga F1Y. Kalau ada satu vektor. Nah, nanti kalau vektornya kayak seperti contoh ini ada 3, maka 3-3-nya harus kita jabarkan. Seperti itu ya. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Kalau misalkan dia di bawah. Sumbu X, ini sumbu Y, tapi di sini vektornya. Sudutnya di sini. 45 derajat misalkan. Maka sama seperti yang atas, kita harus uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dulu. Kita beri garis putus-putus ya. Berarti ini ke kiri arahnya, F2X. Kita garis putus-putus. Ke bawah arahnya F2Y.
Kalau ada yang masih bingung kenapa arahnya ke kiri dan ke bawah, anggap aja ini spidol adalah vektornya. Si yang hitam ini adalah panahnya. Kalau kita lihat kan begini. Kalian tinggal geser aja ke sumbu X. Panahnya di sini, maka arahnya ke kiri. Ini saya geser pindah jadi arah lurus. Arahnya ke bawah kan panahnya, maka dia arahnya ke bawah. Gitu aja simpelnya ya. Oke, sekarang bagaimana kan nilai F2X sama F2Y-nya? Antara F2 dan F2X di sini adalah kosong. Kalau kosong kita pakainya adalah sin. Maka jadinya F2 dikalikan sin. Sudutnya berapa? 45. Maka di sini 45 derajat. Gitu. Kalau untuk yang F2Y berarti F2 dikalikan antara F2 dan F2Y di sini di sudutnya ditulis ada. Berarti kalau ada berarti pakainya adalah cos. Berarti jadi cos 45. Sudah tinggal masukkan saja nilainya. F2-nya nilainya 4, berarti 4 dikalikan sin 45. Nih, setengah akar 2. Tinggal kalikan 4 kali setengah aja. 4 kali setengah adalah 2, berarti akar 2-nya ngikut. Yang ini 4 cos 45. Cos 45 setengah akar 2 juga. Berarti jadi 2 akar 2 sama nilainya. Seperti itu. Gitu ya. Ini kalau satu vektor, ini yang di sumbu X positif, ini sumbu Y dan X negatif. Oke. Nah, saya sekarang mau masuk ke contoh. Tapi yang ini saya hapus ya, karena kan sudah ada contoh di sini. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan 3 buah vektor sekaligus? Ya kan? Bagaimana? Maka caranya sebenarnya kalau lebih mudah, saya bikinnya pakai tabel. Jadi saya buat tabel untuk beberapa vektor. Ini khusus untuk sumbu X, ini yang sumbu Y. Kerjakan per satu vektor. F1, F2, dan F3. Baru yang bawahnya kita berikan satu baris lagi untuk penjumlahannya. Sigma, gitu. Sekarang kita uraikan ya. Kan di sini untuk contoh soal, ini saya ngambil contoh soal dari PDF ya, jadi kalian bisa cek. Ini yang membentuk sudut itu hanya si F1. Maka F1 kita uraikan ke kanan F1X dan juga ke atas F1Y. Nah, sesuai dengan yang tadi, F1 terhadap F1X ada sudutnya nih, ditulis. Berarti kalau ditulis pakainya cos. Maka untuk F1X nilainya adalah F1 cos 30 derajat. Gini ya, maka tinggal kita masukkan F1-nya adalah 4, cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Bisa kalian cek ya nanti. Maka ini hasilnya adalah 2 akar 3. Gitu. Karena 4 kali setengah adalah 2. Sekarang yang F1Y. Karena si F1X saya sudah pakai cos, berarti yang Y-nya pakai sin. Lihat nih, cos ini sin. Yang ini sin, ini cos. Jadi selalu pasangan. Berarti ini F1 sin 30 derajat. Berarti 4 dikali sin 30 itu nilainya adalah setengah. Berarti nilainya adalah 2. Gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya untuk yang F2. Nah, kalau kita perhatikan F2 itu dia nggak ada sudutnya gitu kan ya. Dia nempel terhadap sumbu X. Karena dia nempel terhadap sumbu X, maka kita nggak perlu uraikan terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Lalu caranya gimana? Kita lihat, dia ngapitnya sama sumbu X, berarti yang ada nilainya hanya di sumbu X. Yang di sumbu Y, otomatis nilainya adalah 0. Gitu ya, karena dia ngapitnya pada salah satu sumbu dan tidak ada sudut. Nah, untuk yang X di sini apa? Nilainya saja langsung, 6 akar 3. Tapi karena dia arahnya ke kiri, kiri itu adalah X negatif, maka nilainya minus 6 akar 3. Gitu ya. Nah, begitu juga yang F3. F3 dia juga nempel, tapi nempelnya sama sumbu Y. Berarti yang sumbu X nilainya jadinya 0.
Nah, yang sumbu ya sesuai sama nilainya, yaitu 2. Tapi karena arahnya ke bawah, jadinya negatif. Jadi minus 2. Tahu dari mana sih? Matematika saja. X positif. Yang ke kiri adalah X negatif. Ini Y positif. Kalau ke bawah Y negatif. Oh iya, ini saya lupa ya. Ini kan F2X arahnya ke kiri ya. Berarti ini harusnya minus. Ini harusnya ada minusnya. Ini jadi nilainya minus 2 akar 2. Yang ini juga sama. Karena dia arahnya ke bawah, ada minusnya. Ini juga minus. Nah, maaf ya lupa. Oke, sudah? Sekarang selanjutnya adalah kita jumlahkan. Jumlahkan. Ini tanda sigma ya. Kalau di matematika sigma itu artinya penjumlahan. Fx. Udah saya udah mulai error. Fx. Nah, ini tinggal dijumlahin. 2 akar 3 dikurang 6 akar 3 ditambah 0. 2 ditambah min 6 akar 3 ditambah 0. Nah, ini kan 2 akar 3. Sebentar. Dua akar 3 tambah min 6 akar 3 ditambah 0. Nah, karena sama-sama akar 3, maka kita tinggal jumlahkan angka yang di depan akar 3-nya saja. Berarti tinggal 2 dikurangin 6. 2 kurang 6 berapa? Yaitu adalah minus 4. Berarti tinggal minus 4 akar 3. 0-nya cuekin saja. Jadi akar 3-nya ngikut. Kita tinggal jumlahkan angka di depan akar 3-nya saja. Nah, yang sigma FY pun juga sama. Berarti 2 tambah 0 ditambahkan dengan min 2. 2 tambah 0, 2. 2 dikurangin 2 hasilnya 0 ya. Maka sigma FY-nya adalah 0. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya baru kita cari besar resultannya. Nah, mencari besar resultannya itu pakai rumus Pitagoras. Nih. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kan tadi kita sudah jumlahkan yang X-nya ini. Min 4 akar 3. Min 4 akar 3 kuadrat. Yang Y-nya adalah 0 kuadrat. Minus, kalau dikuadratin, dia hasilnya jadi positif. Cara nguadratinnya tinggal 4 dikuadratin. 4 kali 4 adalah 16. Akar, kalau dikuadratin, akarnya hilang. Berarti tinggal angka yang di dalam, yaitu 3. Kamu tinggal kalikan aja 16 dikali 3. 16 kali 3 adalah 48. 0 kuadrat adalah 0. Berarti jawabannya adalah akar 48. Nah, si 48 ini juga disederhanakan lagi. Nah, nanti kalau disederhanakan ujung-ujungnya 4 akar 3 lagi. Tahu dari mana? Karena 48 itu dari 16 dikali 3. Nah, akar dari 16 itu adalah 4. Jadi 16-nya keluar jadi 4. Jadi 4 akar 3. Satuannya Newton. Nih, ini adalah besar resultannya. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak bisa diakarin, maka kalian sampai akar 48 aja sudah selesai ya. Sudah cukup sampai situ. Ini untuk besar resultan. Selanjutnya untuk arah resultan ya. Nah, dari tadi kan kita pakainya sin cos doang nih. Si tan-nya belum kita pakai. Nah, ya udah saya hapus ya sudutnya. Nah, untuk mencari arah resultan kita pakai tan, yaitu tan theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Sigma Fy-nya adalah 0. Fx-nya adalah ini, minus 4 akar 3. Nah, 0 kalau dibagi bilangan itu hasilnya pasti 0. Coba aja cek di kalkulator. Nah, terus kalau mau nyari si tetanya, itu tulisannya gini ya. Tan pangkat min 1 dari si 0 ini. Ini dibacanya adalah inverse. Berarti tan inverse dari 0. Inverse itu artinya adalah kebalikan. Kan kayak tadi kita biasanya nyari cos 30. 30 derajat kan ya. Cos 30 setengah akar 3. Nah, sekarang kita kebalikan. Sudut berapakah yang menghasilkan tan 0? Kalau kita cek, tan berapa tadi yang hasilnya 0, itu adalah sudutnya 0 derajat. Jadi tetanya di sini adalah 0 derajat. Gitu. Contoh deh, misal saya mau cari sini ada cos theta sama dengan setengah. Berarti theta sama dengan cos inverse dari setengah. Tadi yang hasilnya cosnya adalah setengah, oh nggak ada ya di sini ya. Itu adalah si 60 derajat, maka tetanya adalah 60 derajat. Contohnya kayak gitu. Ini contoh ya. Gitu.
Nah, jadi ini adalah besar resultan, ini adalah arah resultannya. Kalau kita menggunakan metode analitik. Lebih ribet memang analitik, karena dia menggunakan sin sama cos ya. Seperti itu. Oke, nah materinya masih ada satu lagi, yaitu tentang perkalian vektor. Ini saya hapus dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perkalian vektor. Nah, perkalian vektor tadi saya sudah bahas sebelumnya ya, bahwa perkalian vektor itu ada dua, ada perkalian dot atau perkalian skalar, dan juga ada perkalian cross atau perkalian vektor. Jadi artinya skalar sama vektor di sini artinya adalah ketika dua buah vektor dikalikan, kalau dia dikalikannya secara dot product, maka dia akan menghasilkan besaran skalar, artinya dia hanya punya nilai saja. Tapi kalau dua buah vektor dikalikan dengan menggunakan cross product, maka nanti akan menghasilkan sebuah besaran vektor lagi, di mana dia punya nilai dan juga punya arah. Di sini saya tuliskan rumus umumnya dulu. Untuk dot itu kan titik ya. Maka di sini dia simbolnya menjadi A, vektor B, A dot B, maka dia bisa dijabarkan menjadi panjang vektor A, panjang vektor B dikalikan cos theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Nah, kalau dia cross, maka cross itu adalah silang simbolnya. Maka begini. Maka dia pakainya sin theta. Jadi kalau si dot product pakainya cos, kalau si cross product dia pakainya adalah sin. Saya langsung ke contoh saja ya. Misalkan saya punya dua buah vektor. Vektor A nilainya adalah 3i plus 2j minus 3k. Kemudian ada vektor B nilainya min 2i min j plus 2k. Seperti ini. Nah, kita akan coba menghitung untuk yang dot product sama cross productnya ya. Oke, yang pertama kalau kita ingin menghitung dot product. Jadi kita cari A dot B. Maka kalau bisa kita tuliskan adalah jadi seperti ini. Kalau saya biasa nulisnya adalah turun ke bawah. Jadi kayak matriks, kalau kalian masih ingat belajar matriks. Jadi kalau misalkan saya punya 3i, 2j, min 3k, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks turun ke bawah, tapi nggak perlu pakai IJK, jadi penulisannya 3, 2, min 3, seperti itu. 3 yang ini menandakan I, ini J, ini K. Itu lebih mudah. Oke, jadi 3, 2, min 3. Dikalikan titik dengan yang vektor B. Min 2, nah ini nggak ada angkanya berarti 1 ya. Min 1 dan juga 2. Seperti ini. Nah, cara ngalinya adalah yang I dikalikan dengan yang I. 3 kali min 2 berarti hasilnya adalah minus 6. Ditambahkan, jadi dilanjut ya. Dikali tapi terus dilanjut ditambahkan. 2 dikalikan min 1, yaitu adalah minus 2. Ditambahin lagi, min 3 kali 2, yaitu adalah min 6. Maka hasilnya berapa? Min 6, min 2, min 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 6 adalah 14. Berarti nilainya adalah min 14. Sudah sampai situ. Makanya ini disebut dengan besaran skalar karena hasil akhirnya hanya 14 saja. Tidak ada nilai IJK-nya. Dimana kalau kita ingat, IJK itu menandakan arah dari sebuah vektor. Nah, sekarang kita cari kalau cross product-nya ya. Ini yang cross product. A cross B. Nah, biasanya kalau yang A cross B, saya membuatnya dalam bentuk tabel. Jadi ada kolom I, kolom J, dan juga untuk kolom K. Ini diisi dengan angkanya 3, 2, min 3. Yang ini min 2, min 1, 2. Seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gini. Karena si cross product itu dia akan menghasilkan besaran vektor di mana nanti masih ada arah IJK-nya, maka kita bisa tuliskan si I-nya dulu. Nah, bilangan yang kita kalikan itu kalau kita mau nyari I, maka kolom I-nya ditutup. Kalau kolom I-nya ditutup, sisanya kan kolom J sama kolom K. Nah, kalian kalikan silang angkanya. Ini kalau tadi saya tutup, sebentar. Kalau saya tutup, berarti kan sisa ini ya. Maka tinggal kali ini aja. Kalinya silang. 2 kali 2 dikurangin. Itu rumus ya. Dikurang. Min 3 kali min 1. Jadi nulisnya menjadi
2 kali 2 dikurang, itu dikurangnya harus kudu wajib mesti ya. Min 3 dikalikan min 1. Dikasih kurung. Seperti ini. Ini untuk I-nya. Sekarang kalau untuk J-nya ditambah J, berarti kolom J-nya yang ditutup. Kolom J ditutup, berarti sisanya kolom I sama kolom K. Berarti kita kali silang lagi. 3 dikalinya sama 2. Dikurangin lagi, min 3 kali min 2. Kemudian baru ditambah untuk yang K. Berarti yang ditutup gantian, yaitu yang kolom si K. Berarti 3 dikali sama min 1 ke sana. Terus 2 dikali sama min 2. Jadi kali silang cuma dikurang. 3 kali min 1 dikurang 2 kali min 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. I, 2 kali 2 menjadi 4 dikurang min 3 kali min 1. Min kali min hasilnya adalah positif. Berarti minus 3. Yang J-nya 3 kali 2 adalah 6. Dikurang min 3 kali min 2 adalah positif 6 lagi. Ditambah K. 3 kali min 1 adalah min 3. Dikurang 2 kali min 2 adalah minus 4. Nah, sekarang kita jumlahkan saja. 4 kurang 3 adalah 1. Berarti jadi 1I. 6 kurang 6 adalah 0. Berarti jadi 0J. Min 3, min. Kalau ketemu min begini, dia jadi plus kan ya? Jadi sama aja min 3 ditambahin 4, yaitu positif 1. Berarti plus K. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa A cross B hasilnya kalau 1 biasanya nggak usah ditulis. Jadi langsung I saja. Berarti I, kalau 0 itu malah nggak ada ya. Jadi langsung I plus K saja. Ini. Nah, kalau kita perhatikan perbedaannya di sini hanya 14. Nilainya saja. Di sini dia ada IJK-nya, arahnya. Kebetulan memang kalau yang ini J-nya adalah 0. Seperti itu. Ini perbedaan antara dot product dan cross product. Sampai sini paham? Nah, lalu habis gitu kalau misalkan kita udah punya kayak gini. Terus dari soal ditanyain, tentukan sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Nah, kalau kita disuruh mencari sudut yang dibentuk antara dua vektor, maka kita bisa mengerjakan menggunakan dot product. Jangan gunakan cross product. Kenapa? Karena dia hasil akhirnya masih dalam bentuk IK, IJK. Jadi masih ada arahnya. Nanti akan sulit kita ngitungnya. Maka kita menggunakan yang dot product. Terus pakai apa? Nih, pakai rumus yang ini. Saya kotakin deh rumusnya. Nih. Ini. Kita kerjakan di bawah ya. Ini C sudut yang dibentuk kedua vektor. Nah, karena kita menggunakan rumus yang ini, maka kita harus cari beberapa dulu. Yaitu kita cari panjang vektor A dan juga cari panjang vektor B-nya dulu, baru bisa masuk rumus itu ya. Nah, caranya adalah kita untuk mencari panjang vektor A, ini disebutnya panjang vektor karena dia ada garis lurusnya. Itu caranya adalah diakarin, kemudian nilai A-nya dikuadratin semua angkanya. Akan ada 3, 2, sama min 3. Jadi yang diambil angkanya saja ya, IJK nggak usah diambil. Itu kita kuadratin masing-masing. 3 kuadrat tambah, 2 kuadrat tambah, min 3 kuadrat. Seperti ini. 3 kuadrat adalah 9. 9 tambah 4 tambah 9. Yaitu sekitar 22 ya. 19, 18 ya, 22. Sudah sampai sini, karena nggak bisa diakarin. Lanjut ke panjang vektor B. Akar dari panjang vektor B-nya ini, min 2, min 1, 2. Berarti sama kayak tadi, kita kuadratin masing-masing. Min 2, min 1, 2. Min 2 kuadrat adalah 4. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kalau dijumlahkan jadi akar 9. Akar 9 adalah 3. Kalau sudah dapat, baru masukkan ke rumus ini. A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta. Masukkan nilai A dot B. A dot B tadi kita sudah dapat yaitu minus 14. Masuk ke sini. Minus 14. Panjang vektor A sudah dapat akar 22. Jelek nilainya nggak apa-apa.
Panjang vektor B sudah dapat 3 masukkan. Nah, cos theta yang mau kita cari. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini dikalikan bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya udah, berarti kita tulis saja menjadi 3 akar 22. Nah, kalau kita mau nyari cos theta, ini otomatis harus pindah ke kiri dong. Pindah ke kiri diapain? Dibagi. Karena ini bentuknya perkalian ya. Maka kita akan dapat nilai cos theta begini. Nah, ini tidak bisa kita hitung. Kalau mau dihitung, kita harus pakai kalkulator. Jadi kalau ketemu angka seperti ini, kalian cukup menuliskan gini aja. Min 14/3 akar 22. Udah gini aja selesai. Karena kebetulan nih angkanya kurang bagus. Kecuali misalkan kita dapat cos theta-nya adalah 8/16. 8/16 bisa sederhanakan. Sama-sama bagi 8 dapat 1/2. Nah, kalau kalian cek di tabel sudut istimewa tadi, ada nilai cos yang hasilnya setengah. Cos yang hasilnya setengah itu sudutnya adalah 90. Maka kalian bisa tulis theta di setengah, yaitu tetanya adalah 60 derajat. Nih sudut yang dibentuk. Tapi karena kita dapatnya angkanya seperti ini, maka sampai sini saja sudah cukup. Seperti itu. Jadi nggak perlu dilanjutin karena nanti nggak semuanya punya kalkulator saintifik ya. Jadi agak sulit gitu. Sebenarnya pakai kalkulator di handphone bisa, cuma saya agak sulit ngajarinnya kalau lewat video seperti ini. Oke, sampai sini ini adalah bentuk perkalian vektor. Selesai untuk materi vektornya seperti itu. Sampai sini jika ada yang masih ingin ditanyakan silakan japri ke saya ya. Untuk tugas akan saya kirim di grup. Oke? Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.